Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Ada Muhammad Ferdiansyah, Vera Kurniasari, Hurotul Uyun, dan Nur Aisyah Yuniastuti. Baik, saya akan lakukan presentasi hari ini. Silakan. Definisi biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjukkan oleh disiplin ilmu yang lainnya, seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian, dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Next. Biomekanika sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Biostatika, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. 2. Biodinamika, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. 3. Bioenergi. Ketiga, bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Konsep biomekanika. Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua, yaitu general biomekanik dan okupasional biomekanik. Satu, general biomekanik. Ada bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. General biomekanik dibagi menjadi dua. A. Biostatik, B. Biodinamik. A. Biostatik, bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. B. Biodinamik, bagian dari biomekanik umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Next. Dua, okupasional biomekanik. Didefinisikan sebagai dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimalkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktif kerja dapat meningkat. Dalam biomekanik ini, banyak melibatkan bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak yang akan dilakukan oleh organ tubuh, yakni kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, dan otot. Ruang lingkup biomekanika. Ruang lingkup biomekanika meliputi yang pertama, developmental biomekanik, yang kedua, biomekanik of exercise, yang ketiga, rehabilitation mekanik, yang keempat, equipment design, yang kelima, sport biomekanik atau biomekanika olahraga. Yang pertama, developmental biomekanik, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan
pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Yang kedua, biomechanics of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadi cedera. Yang ketiga, rehabilitation mekanik, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Yang keempat, equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Misalnya, desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf. Yang kelima, sport biomechanics atau biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang. Poros gerakan dalam pergerakan manusia. Poros gerakan dalam pergerakan manusia terdiri dari 3 bidang, diantaranya 1. Bidang sagittal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni kiri dan kanan. Bidang ini dikenal juga dengan proses anteroposterior. Yang kedua, bidang frontal atau transversal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni depan dan belakang. Dikenal sebagai koronal atau poros mediolateral. Yang ketiga, bidang horizontal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni atas dan bawah. Dikenal sebagai poros melintang dalam menguraikan macam-macam gerakan. Dalam mengurangi macam-macam gerakan, harus difokuskan pada sikap badan tertentu. Posisi tubuh saat berdiri tegak, telapak tangan menghadap ke dalam merupakan posisi tubuh yang mendasar. Sedangkan apabila berdiri dengan telapak tangan yang menghadap ke depan, merupakan posisi tubuh secara anatomi yang memungkinkan adanya gerakan otot yang bisa dilakukan, seperti fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, pronasi, supinasi, inversi, dan circumduksi. Fleksi, ekstensi. Fleksi adalah memperkecil sudut yang diberikan oleh sendi pada sumbu transversal atau bidang sagittal. Ekstensi adalah memperbesar sudut yang dibantu lawan dari gerakan fleksi. 2. Abduksi. Abduksi gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauhi garis tengah tubuh. Aduktif adalah gerakan segmen tubuh gerak garis tengah tubuh. Ketiga, rotasi adalah gerakan segmen tubuh yang melingkar sumbu longitudinalnya sendiri. Selanjutnya, 4. Pornasi, subsinasi. Pornasi dan subnasi adalah gerakan pada sendi radius ulna, di mana pronasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke bawah. Sedangkan supinasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke atas. 5. Eversi, inversi. Eversi adalah mengangkat batas luar atau lateral kaki. Mengangkat kaki ke sebelah medial. Sedangkan keenam, circumduksi adalah kombinasi dari fleksi, abduksi, adduksi, dan rotasi. Hukum dasar
1. Hukum Newton. Hukum inertia atau kelembaman sebuah benda tetap dalam keadaan diam atau gerak teratur dalam suatu garis lurus sekitarnya keluar yang cukup mula atau service. Hukum Newton kedua, akselerasi percepatan benda yang digerakkan oleh tenaga momentum adalah proporsional atau sebanding dengan tenaga yang mempengaruhi tetapi berbanding terbalik dengan berat massa benda service. 3. Hukum Newton 3, hukum aksi reaksi. Setiap ada aksi pasti ada reaksi yang arahnya berlawanan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.